Alhamdulillah, pada pagi hari ini yang suasananya cukup sejuk, kita bisa hadir di pengajian Kopi Ngaji. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini bersama kita Ustadz Dr. Haji Syakir Jamaluddin akan memberikan pengajian dengan tema fikih sholat jamak dan kasar. Sebelumnya marilah kita buka pengajian Kopi Ngaji ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ustadz Syakir dipersilahkan waktu dan tempat. Baik, kita akan membahas tema fikih hadis tentang sholat jamak qashar. Ya, saya kira kita semua pernah melakukan safar, perjalanan, dan pernah juga ada halangan, ya, sakit, terlalu sibuk, ya, sehingga sholatnya dijamak dan diqashar. Ya, kali ini kita akan membahas ini. Ini adalah rukhsah, kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala yang dituntunkan juga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang ada kondisi yang tidak mungkin atau mengalami kesulitan ketika sholat itu dilaksanakan sebagaimana adanya. Maka Islam kita ini salah satu prinsipnya, prinsip ibadah, ada 6 prinsip ibadah, yaitu mudah. Ya, mudah. Selalu ada solusi untuk memberikan kemudahan atau mengeluarkan kita dari kesulitan. Kalau dalam hal sholat, itu adalah jamak dan qashar. Menjamak itu adalah mengumpulkan 2 waktu sholat dalam 1 waktu. Zuhur dan asar. Maghrib dan isya. Ya, sementara qashar itu adalah meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2. Ya, tidak ada yang 2 menjadi 1 atau yang 3 1,5. Nanti kalau 3 1,5 itu salamnya bisa pas ruku. Ya, apa dasarnya? Ya, dasarnya adalah ayat dalam Quran surat An-Nisa ayat 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza darabtum fil ard falaisa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah. Ini dasar qashar. Apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholatmu. Falaisa alaikum junahun antaksuru. Masih ada juga yang kosong, 1, 2, monggo. 1, 2 saja. Baik. Jadi itu. Nah, kemudian ada pertanyaan dari sahabat Umar, ya, Umar bin Khattab itu pernah bertanya hal ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ada cerita sebelumnya, yakni Ya'la bin Umayyah itu bertanya
pada Umar tentang kebolehan qasar dalam Quran surat An-Nisa 101. Kenapa sih kita harus mengqasar sholat kita padahal ini sudah aman? Tidak ada lagi perang. Ya. Nah, kadang pertanyaan ini juga muncul. Kenapa sih kita harus mengqasar, menjamak qasar sholat kita padahal kita sudah sampai pada tujuan? Ya. Kalau training-training di Muhammadiyah seperti Baitul Arqam, Darul Arqam itu kan seringnya di Kaliurang ya. Nah, ini kan jaraknya sekitar 30-an ya. Sekitar 30 dari Bodeh. Ya. 32 lah. Tapi untuk jamaah boleh diskon. Ya. Nah, lah itu seringkali ada perdebatan. Kita kan sudah sampai di tujuan. Ngapain lagi? Dan kita kan cuma ikut training begini. Ya. Darul Arqam beberapa hari. Ya. Maka di sana terbagi dua pendapat. Biasanya jamaah walaupun dia musafir dari luar kota, dia ini yang di Jogja juga terbagi dua juga. Ya, jadi tidak kompak. Lah sebenarnya bagaimana dalilnya? Ya. Baik. Maka Umar bin Khattab menjawab pertanyaan Ya'la bin Umayyah. Dia bilang begini, saya pun sempat heran dan bertanya seperti pertanyaan kamu kepada saya. Saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan An-Nisa 101, ini adalah shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum. Ini adalah sedekah dari Allah yang Allah berikan kepadamu. Faqbalu shadaqatahu, terima sedekah Allah itu. Ya, terima sedekah Allah itu. Nah, inilah namanya kemurahan, rukhsah. Ya. Nah, terima dengan lapang dada tawadhu, alhamdulillah gitu. Ya, nah, itu maka sunnah untuk mengqasar salat. Nah, nanti hadis jamaknya nanti ada lagi, ya. Namun jika ada musafir yang tidak mau mengqasar atau nanti menjamak salatnya pun tidak masalah. Ya, tidak masalah. Tetap sah salatnya. Ya, jadi kalau dakwahnya itu biasanya ya boleh. Ini boleh, ini boleh. Nah, cuman kan ada yang mana yang lebih afdol, mana yang lebih utama. Ya, di sini saya jelaskan dalam buku, dua-duanya buku saya, tapi di sini untuk jamak qasar ini lebih lengkap karena berkaitan dengan haji nanti. Ya, kalau di haji itu tarjih sudah mengatakan bahwa perjalanan haji itu sama dengan perjalanan pada umumnya. Ya, sehingga ya boleh dan sunnah di jamak qasar. Nah, kenapa saya sampaikan ini lebih panjang di sini dibanding daripada di buku salat yang mengupas kontroversi hadis sekitar salat itu? Karena perdebatan ketika sampai di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu juga ya panjang juga. Akhirnya saya katakan silahkan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Karena semua ada dasarnya. Semua ada dasarnya. Lah terus kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau misalnya kita lihat hadisnya, ya, beliau dari Madinah, waktu itu tinggal di Madinah. Dan kemudian beliau pulang kampung ke Makkah, karena itu kampung lahirnya, ya, tempat kelahirannya. Beliau menjamak qasar salatnya. Di sana disebutkan rok'atain hatta roja'na ilal Madinah. Jadi ini kata
Anas bin Malik, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam minal Madinah ila Makkah. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Madinah ke Mekah. Fakana yusalli rok'atain. Beliau sholat 2 rakaat hatta roja'na ilal Madinah, hingga kembali ke Madinah. Qultu, terus saya bertanya, ya, ada sahabat yang bertanya, aqantum di Makkah syai'a, apakah Anda tinggal di Mekah hanya sebentar? Ya, pulang kampung ya sudah jauh lagi, tidak mungkinlah sebentar. Ya, kata Anas, aqamna biha asra. Ya, kami tinggal di Makkah 10 harian. Ya, lama itu. Jadi yang mengatakan 3 hari, yang seperti dulu kita disampaikan itu ya, di pelajaran fikih ibadah sholat, ya, di SD, ya, bahkan bukan hanya SD, sampai perguruan tinggi itu juga 3 hari gitu. Cari-cari hadis 3 hari ini mana gitu. Ya, yang spesifik loh ya, yang khusus. Mereka rata-rata menyandarkan itu karena pelayanan terhadap tamu itu maksimalnya 3 hari sebagai tamu gitu. Itu dikaitkan begitu. Ya. Dan tradisi di Mekah sana, di Saudi di sana itu biasa itu, karena yang boleh itu melayani dengan maksimal sebaik-baiknya selama 3 hari. Kalau misalnya sudah masuk 3 hari, itu biasanya ditanya, habis ini mau kemana? Jangan dijawab, saya di sini aja. Itu ada tarifnya sendiri. Ya, dan mungkin rumahnya bukan untuk kos-kosan. Ya, kalau di kampung saya, ya selama Anda mau belajar, silahkan ya di rumah dulu ya, di rumah Bapak dulu. Ya, gratis itu, mau berapa tahun, disiapkan makan, minum, dikasih uang jajan, dikasih uang. Makanya, iya, makanya Bapak itu walaupun anaknya cuma 12, oke ya, yang hidup 9, itu, ya, Bapak Mama kami itu ya, itu anak-anaknya banyak itu. Ya. Nah, itu cara dia dalam mensyukuri nikmat. Pokoknya hidup itu harus manfaat. Kalau kopi tidak harus, tapi bagus. Matur nuwun. Ya. Baik, ini kopi Rumah Sajadah. Promosi. Selanjutnya, jadi itu kata Anas bin Malik. Terus bagaimana? Itu tadi hadisnya muttafaqun alaih ya, yang saya sebutkan. Terus Ibn Abbas itu lebih spesifik lagi. Ibn Abbas bilang begini, aqamna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Kami tinggal, mukim ya, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan. Tis'a asrota, 19 hari. Naksurus sholah, kami mengkosor sholat kami, wa nahnu naksuru ma bainana wa baina tis'a asrota. Dan kami mengkosor sholat kami selama 19 hari. Fa'idha zidna, apabila lebih daripada 19 hari, atmamna, maka kami sempurnakan. Asalnya kalau dalam hadis itu dulu memang asalnya sholat itu 2 rakaat, tapi kemudian menjadi 4 rakaat. Ini yang 4 ya, yang zuhur, asar dan isya. Ya, lalu kami dijadikanlah menjadi 2 rakaat khusus bagi orang yang perjalanan, ya, sedang safar. Dalam redaksi yang lain disebutkan fasalla tis'ata asyara yauman rok'atain. Jadi kami sholat, beliau sholat 19 hari. Ya, 2 rakaat. Itu hadisnya, kalau yang tadi muttafaqun alaih dari Ibn Abbas, kalau ini hadisnya hasan sahih
riwayat At-Tirmidzi, Ahmad dan Al-Baihaqi. Ya. Nah, jadi itu. Jadi ya selama 19 hari ya orang boleh menjama qashar. Kalau dalam hadis sebenarnya macam-macam sih. Ada yang mengatakan 10 hari, 15 hari, 17 hari, 19 hari. Ya, nah, sementara yang 3 hari itu dasarnya agak samar karena dia hanya mengatakan pelayanan bagi tamu itu adalah 3 hari. Ya, atau misalnya ada lagi ulama yang mengatakan bahwa kebolehan rukhsah ya bagi orang yang musafir untuk menggunakan tayammum itu ya 3 hari. Setelah itu tidak boleh lagi. Karena berdasarkan, tapi hadisnya kan sebenarnya tidak mengacu khusus tentang kebolehan jamak dan qashar. Ya. Nah, ini saya kira yang perlu kita pahami. Tapi sekali lagi ada yang ulama yang mengatakan itu hanya pilihan saja. Boleh di jamak qashar, tapi boleh juga dilengkapin. Apa dasarnya? Ya An-Nisa 101 itu juga. Karena kan ungkapannya itu kan falaisa alaikum junahun antaksuru minas sholah. Tidak ada dosa bagi kamu. Itu kan bukan berarti bukan berarti wajib. Ungkapannya saja tidak ada dosa. Itu keringanan. Rukhsah saja. Boleh. Ya, cuma itu tadi. Ya, ini sedekah dari Allah. Eman-eman. Terima saja. Dengan rasa syukur, dengan tawaddu. Bukan, wah saya kuat kok. Ya monggo. Kenapa saya katakan lebih baik di jamak qashar? Pertama itu menunjukkan ketaatan kita dan ketawadduan kita. Ya, bukan masalah kuat-kuatan. Ya, ketawadduan kita udah alhamdulillah. Ini pemberian dari Allah loh, jangan main-main. Ya, rasa tawaddu. Nah, kemudian ada juga dalil yang mengatakan oh boleh. Kenapa? Karena Aisyah dan Utsman bin Affan itu pernah dia dalam kondisi musafir tapi beliau lengkap melaksanakan sholat ini. Kalau sholat wajib. Jadi 4 rakaat. Beliau tidak ini. Karena landasan itu, maka toh kan sahabat saja lengkap gitu kan. Nah, tapi kan kita tidak tahu dalam hadis itu ada yang menyebutkan ringkas, tapi ada yang menyebutkan alasan. Nah, ini yang saya temukan alasannya. Ya, misalnya Aisyah kan tidak menjadi imam, dia kan menjadi makmum. Pada saat sholat bersama, ya makmum ikut sholatnya orang mukim. Kemudian Utsman bagaimana? Nah, Utsman dalam satu riwayat itu dikatakan beliau tinggal beberapa lama di Mina. Lah kalau beberapa lama mungkin 1 bulan kan sudah lebih. Nah, kenapa? Dia mukim di Mina beberapa waktu. Apalagi beliau sebagai khalifah kan, ya dia bisa tinggal di sana. Dan ada riwayat juga yang mengatakan beliau juga punya istri di Mina. Foto. Maaf ini foto, cuma bercanda. Ya, beliau punya istri di Mina. Kalau saya punya istri Aminah. Ya. Jadi gitu ya, jadi oh kalau begitu ya dipahami lah. Ya enggak mungkin lah kalau ketika dia menjadi imam sebagai khalifah, tinggal di sana pula, lebih daripada 19 hari. Apalagi dia memimpin jamaah mukim. Apalagi waktu itu, ini ceritanya nih, lengkapnya. Waktu itu tambah banyak umat Islam, karena berbondong-bondong orang masuk ke dalam Islam itu pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Ya. Nah, itu nanti
kemarin saya ditanya, kebetulan ada teman KKSS pulang kampung di Sopeng sana, Sulawesi Selatan. Kok saya menemukan di sini kok azannya 2 kali, tidak seperti di Jogja, ya, tidak seperti di tempat lain gitu. Ya, itu memang ada paham seperti itu. Emang bagaimana sejarahnya? Ya saya jawab, itu sejarahnya azan 2 kali pada saat Jumatan loh ini. Pada saat Jumatan, bukan subuh. Ya, yang subuh kemarin sudah pernah kita bahas. Ya, kenapa azannya 2 kali. Nah, karena waktu itu umat Islam tambah banyak di masa Utsman bin Affan, kekhalifahan Utsman bin Affan, dan kemudian orang sibuk itu. Sibuk di pasar-pasar tambah rame. Yang jaraknya tidak begitu jauh sebenarnya, sekitar berapa ya, 200-an meter itu ya. Masjid, pasar, ya. Nah, kemudian setelah itu, nah, ini kan sudah tidak terdengar. Kita teriak berapa kuat sih suara kita untuk sampai ke jarak 200 meteran itu. Ya. Nah, kemudian setelah itu Utsman rapat dengan sahabat. Bagaimana kalau ada yang azan di pasar? Di pasar. Ya. Nah, maka kemudian setuju. Azan sebelum masuk waktu sholat. Untuk mengingatkan, kan sama juga dengan subuh itu kan, karena ada sahur. Diingatkanlah azan sebelumnya supaya mereka tahu, oh sebentar lagi imsak, sebentar lagi subuh. Maka kata Nabi SAW, kalau kamu masih mendengar azannya Bilal, maka tetaplah makan. Ya, tapi kalau kamu sudah mendengarkan azannya Ibn Ummi Maktum, berhentilah. Karena Ibn Ummi Maktum itu buta, tidak bisa mengetahui ini sudah masuk fajar ataukah belum, kecuali diberitahu. Begitu ceritanya. Nah, kemudian setelah itu azan lah. Dan ini tidak masalah. Azan supaya mereka ya siap-siap untuk memenuhi panggilan Allah di masjid. Apalagi Jumatan ada khutbahnya. Ya, makanya ada pendapat dari kalangan Syafi'iyah yang mengatakan bahwa ya khutbah itu termasuk bagian dari sholat 2 rakaat. Nah, nanti tinggal kita melaksanakan 2 rakaatnya. Ya, kan ada yang begitu, katanya ada yang begitu. Saya cari sih, tapi saya muat dalam pembahasan saya ini, tapi dalam catatan kaki ya. Saya bilang, ya memang betul. Tapi hadisnya itu maqtu'. Hadis dari Imam Syafi'i itu hanya sampai pada tabi'in. Ya, yang mengatakan itu. Nah, tapi ya tidak sampai pada Nabi SAW. Itu pendapat ya sebagai fuqaha yang luar biasa. Ya. Nah, itu jadi pembahasannya, penjelasannya. Jadi wajar kalau misalnya itu kemudian terbagi 2 pendapat itu. Tetapi mana yang lebih nyunnah, yang lebih memenuhi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya menjamak qasar, karena ini tadi saya katakan sedekah. Ya, Ibn Mas'ud ketika mendapatkan laporan dari sahabat bahwa Abdullah bin Yazid sholat bersama Utsman 4 rakaat. Ya, kemudian apa kata Ibn Mas'ud? Dia mengucapkan kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu Ibn Mas'ud. Ya. Artinya kok begitu, ya. Tapi kemudian dia langsung bercerita bahwa selama saya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, ya, saya selama ini mengerjakan 2 rakaat. Tapi di akhir dia mengatakan, tapi saya berharap baik 4 rakaat. Karena kan Utsman kan tidak mungkin macam-macam dia. Tidak mungkin melakukan hal yang di luar yang pernah dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Komentar akhirnya Ibn Mas'ud, tapi saya berharap baik yang 4 rakaat ataupun yang 2 rakaat mutaqabbalatani, sama-sama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu ya.
Ada di kalangan sahabat sendiri memang berbeda, apalagi di kita. Tapi paling tidak kita tahu latar belakangnya, kenapa kemudian ini. Dan Ibnu Umar itu juga mengatakan, Sohibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya bergaul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakana la yazidu fis safar ala raqatain. Fakana la yazidu, beliau selama Ibnu Umar bergaul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazidu fis safar ala raqatain, tidak pernah menambah lebih daripada 2 rakaat selama beliau dalam perjalanan. Jadi kalau misalnya jamak qasar ya, qasar itu untuk orang musafir. Kalau jamak itu selain untuk musafir juga untuk orang karena ada uzur yang lain, ya. Baik. Nah, wa Aba Bakrin wa Umar wa Utsman kadzalik. Abu Bakar juga begitu, tidak pernah menambah lebih daripada 2 rakaat. Abu Bakar, Umar juga, Utsman juga. Loh kok Utsman diikutkan? Ya memang hadisnya begitu. Terus bagaimana? Nah, Utsman itu agak panjang pemerintahannya. Jadi kalau kita mau tahu, ya, di awal kekhalifahannya beliau ya 2 rakaat. Di awal. Tapi di pertengahan agak akhir beliau melaksanakannya komplit ketika dia tinggal di Mina. Ya, jadi gitu. Nah, kenapa? Ya bisa jadi karena memang beliau tinggal cukup lama di sana. Ya, karena ada alasan tadi, enggak usah diulang-ulang. Nanti garis bawahnya beda. Ya, dan lain-lain. Kemudian Ibnu Umar juga menjelaskan masafaro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safaron illa shalla raqatain hatta yarji'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan perjalanan kecuali shalla raqatain. Salatnya 2 rakaat hingga beliau kembali. Jelas ya? Ya. Dalam redaksi yang lain, falam yazid ala raqatain hatta qabadahullah. Beliau tidak menambah salatnya lebih daripada 2 rakaat kalau beliau dalam perjalanan hingga beliau diwafatkan Allah. Ya. Hadis sahih riwayat Muslim. Nah, hadis terakhir ini sekaligus mengingatkan kita bahwa jika sudah memilih qasar, maka tidak perlu lagi melaksanakan salat sunat. Tidak usah ditambah. Aneh ya. Iya, kata salah seorang ustadz, kalau ada yang menambah dengan sholat sunat, ya malaikat itu bisa ketawa gitu ya. Kenapa? Udah didiskon kok minta tambah, gitu. Ya, digeguyu malaikat carene ngono. Ya, ini bahasa Jawa Timuran. Jadi di sini saya katakan dalam buku kuliah fikih ibadah, aneh bila sudah diberikan rukhsah berupa diskon tapi malah menambah lagi dengan sholat sunat setelahnya. Ya. Nah, selain dapat diqasar, sholat juga dapat dijamak. Nah, dijamak ini mengumpulkan sholat 2 waktu sholat dalam 1 waktu. Ya. Nah, kemudian adapun sholat yang boleh dijamak adalah antara sholat zuhur dengan asar dan antara sholat maghrib dengan isya. Ya, di jamak itu juga belum tentu diqasar. Ya, dalam hal ini sholat jamak terdiri dari 2 macam. Jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim adalah menggabungkan sholat zuhur dan asar yang dilakukan pada waktu zuhur. Di awal kan berarti. Ya. Dan sholat maghrib digabungkan pelaksanaannya dengan isya pada waktu maghrib.
Sedangkan jamak takhir menggabungkan sholat duhur dan asar sesuai urutan pada waktu asar. Dan sholat maghrib dan isya dilakukan pada waktu isya juga sesuai urutan. Saya tekankan sesuai urutan itu karena seringkali terjadi perdebatan. Ya, ada yang mau, tapi kan kita harus menghormati waktu. Nah, sekarang waktunya sudah asar, maka yang dilaksanakan adalah asar dulu. Saya sampaikan pendapat imam madhab ya, 4 imam madhab. Seluruh imam madhab, kecuali Imam Syafi'i, mewajibkan urut. Walaupun dilaksanakan di akhir, mewajibkan urut. Tidak boleh nih, sebagaimana Allah sudah mengurutkan waktu sholat duhur dulu, baru asar, maghrib dulu, baru isya. Itu selain Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i ini satu-satunya yang berpendapat lebih baik urut. Lebih baik urut. Tapi boleh juga tidak urut. Ya. Iya. Tapi masih, ingat loh ya, tapi masih lebih baik urut. Lebih utama urut. Ya. Saya kalau capek-capek, saya minta urut sama Mas Angke. Ada tadi Mas Angke, matur nuwun. Ya. Jadi itu pendapatnya, bukan wah lebih utama, enggak ada itu. Lebih utama menghormati waktu, enggak ada. Imam Syafi'i itu bilang lebih utama urut. Tapi boleh. Nah, saya katakan inilah kecerdasannya Imam Syafi'i. Dalam suatu waktu kita mungkin sudah masuk waktu isya. Kita mau takhir saja. Kebetulan kita masih mendapati sholat mukim berjamaah. Lah kan kita tidak mungkin mufaraqah, memisahkan diri. Bagi kita yang musafir datang pada jamaah yang mukim, ya kita ikut berjamaah. Jangan menyendiri, ini kesalahan ini. Kalau ada yang menyendiri, saya kan musafir, saya kan bukan mukim. Musafir kan dua-dua, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, karena dia berpendapat seperti itu. Dia tidak masalah juga sih. Tetapi kalau misalnya berdasarkan pengalaman Ibn Abbas, Ibn Umar, itu mengatakan kalaupun misalnya dia mau sholat sesama musafir dan kemudian dia bergabung di masjid dan nanti ada yang mau bergabung, kasih tahu sebelumnya. Inna, sesungguhnya kita ini orang yang sedang musafir. Maka kita mengerjakannya 2 rakaat. Maksudnya bagi yang mukim yang mau bergabung nanti Anda lanjut ya. Karena kadang-kadang misalnya tidak usah jauh-jauh di mall saja atau misalnya di mana, kadang-kadang kan ada yang jamaah utamanya sudah selesai, kan kita. Kalau kita tinggal musafir ya tinggalkan yang tinggal melakukan yang sholat safar 2 rakaat. Nah, itu perlu dikasih tahu sebelumnya supaya dia tidak bingung. Tidak mengucapkan subhanallah. Dikira lupa padahal dia sedang musafir. Jadi itu ya. Nah, tapi kalau misalnya, ini yang saya juga melakukan itu. Kalau misalnya pas saya sedang musafir, tapi kok diminta untuk jadi imam, ustadz aja yang jadi imam. Biasanya pertama, upaya saya memberikan prioritas pada orang yang mukim. Imam yang mukimnya siapa? Saya tidak mau itu. Tapi kalau tetap memaksa daripada tidak kelar-kelar, udahlah saya ini. Dan saya sebagai musafir, saya lakukan sholat mukim. Paham ya? Jadi kita yang menyesuaikan, yang sedikit yang menyesuaikan karena kita sedang memimpin. Itulah yang dilakukan seperti Utsman bin Affan. Cuman kan karena riwayatnya kita tidak paham, hanya separuh-separuh. Jadi hanya teksnya, tidak tahu sababul wurudnya. Ya muncullah seperti ini. Berapa jarak safar yang dibolehkan? Ini juga ada khilafiyah. Ya, sebenarnya kalau misalnya sudah pergi, kalau jaraknya sih ya ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan 90 km. Ya,
Kalau saya ya masuk di 17 saja sudah membolehkan. Ya, kenapa? Karena ada hadis idza kharaja masira salasati amyal aw salasati farasi shalla rakaatain. Apabila beliau Nabi SAW keluar dalam sebuah perjalanan 3 mil atau 3 parsa. Di sana Syu'bah, ada periwayat Syu'bah ragu dalam menyebutkan jarak 3 mil atau 3 parsa. Karena ini berbeda. Ya. 3 mil itu dengan 3 parsa ukurannya sangat berbeda. 1 mil sama dengan sepertiga parsa. Jika jarak 1 mil 1847 meter, ini diukur tenan ini, berdasarkan akademik ya, pendekatan akademik. Maka minimal jarak tempuh untuk 3 mil adalah 3 kali 1847 meter. Sama dengan 5.541. Ya kalau kita menggunakan ini ya 5,5 kilo sudah boleh. Ya, tapi menurut saya masih ini sih ya. Nah padahal 5.541 sama dengan 1 parsa. Padahal 3 parsa itu ya kita tinggal kalikan. 3 kali 5.541, 16 kilometer, 16,623 meter. Dibulatkan 17 kilometer. Ya, saya kadang ke rumah kakak di belakang UI itu namanya Ngelanjaran. Ya, itu kan sampai di Sleman batas lapangan apa itu namanya? Yang ya, itu sudah lewat sana sudah 17 kilometer. Sebenarnya sudah boleh. Tapi kalau misalnya sebagian ulama mengatakan 90, tidak ada masalah. Karena memang ya rata-rata imam madhab mengatakan 90. Ya, ada hadis, tapi ini yang saya sebutkan dalam buku buku sholat ya tentang jarak itu. Ada hadis yang bunyinya itu la taksurus sholah fi adna min arba'ati burud mim Makkah ila Usfan. Ya, riwayat yang disandarkan kepada Ibn Abbas hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkata kepada penduduk Mekah, jangan kamu kosor salatmu kurang dari 4 burud dari Mekah ke Usfan. Ini hadisnya riwayat Al-Baihaqi, At-Tabrani, Ad-Daraqutni. Tapi hasil penelitian saya, maaf mungkin saya salah, itu dhaif, lemah. Karena semua sanadnya melalui Ismail bin Ayyas yang tidak layak dijadikan hujjah, la yuhtajjubi, dan ada Abdul Wahab bin Mujahid yang dhaif jiddan. Tapi ini dipegang oleh sebagian ulama. Ya, ada juga 4 burud yang sebenarnya bukan perkataan Nabi, perkataannya Ibn Abbas yang berarti mauquf. Ya, dan ini sebenarnya adalah respon Ibn Abbas terhadap pertanyaan yang ditujukan kepada dirinya. Ataksuru ila Arafah, apakah Anda mengkosor bila sampai ke Arafah? Jawabnya la, walakin ila Usfan wa ila Jeddah wa ila Taif. Tidak, akan tetapi bila setelah sampai ke Usfan, Jeddah dan Taif. Al-Baihaqi, Ibn Abi Saibah. Kemudian As-Syafi'i dalam musnadnya dan Al-Bukhari dalam bab fi kam yaksurus sholah, ya pada jarak berapa boleh dikosor sholat itu, menyimpulkan Ibn Abbas dan Ibn Umar mengkosor sholatnya dan berbuka dalam jarak 4 burud yang setara dengan 16 farsah. Nah inilah yang kemudian nanti menjadi 89 km atau 90. Nah, kita pahami sajalah mana yang mau diinikan. Tapi hasil penelitian saya terhadap dalil-dalil dasarnya itu kebetulan lemah. Mungkin kelemahan saya sih dalam meneliti, tapi ya itu kesimpulan saya. Ya, baik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.